masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Alhamdulillah pada minggu kali ini kita masih bisa bertatap muka langsung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada minggu kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh ketua kelasnya. Teman-teman, marilah kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Isma yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kita barusan doa ya bisa menjadi berkah buat kita semua. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Mana Agni? Sakit. Kemudian siapa lagi? Hilma. Kenapa Hilma? Izin. Ada lagi? Tidak. Nah, ya, jadi yang tidak hadir hanya 2. Kita doakan ya untuk teman kita yang sedang sakit, Agni, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan cepat bisa kembali lagi belajar bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, ya, di sini Ibu akan mengingatkan dulu pemateri minggu yang lalu. Ya, di sini kalian apa ada yang masih ingat minggu yang lalu? Ya. Minggu yang lalu menerangkan tentang apa? Menggapai rezeki dengan imtihan dan doa. Menggapai rezeki dengan imtihan dan Doa. betul minggu lalu? Betul. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang menggapai rezeki dengan imtihan dan Doa. Kemudian sekarang Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Silakan lihat ke infokus yang ada di layar. Yang pertama, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Maun tentang kepedulian sosial. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mensimulasikan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Maun, dan sikap tolong-menolong sesama muslim sesuai isi kandungan dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan hadis tentang mencintai anak yatim riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan isi kandungan surat Al-Kautsar tentang kepedulian sosial dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat merumuskan sikap tolong-menolong dan peduli sesuai isi kandungan surat Al-Kautsar dengan benar. Jadi itu ya tujuan pembelajaran dan KD yang harus kalian capai. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Ada yang masih ngantuk? Tidak.
agar lebih semangat lagi, kita berdiri dulu ya, biar tidak ngantuk-ngantuk. Di sini ya, coba ibu nanti akan bilang semangat. Kalau ibu bilang semangat, tangan kalian diangkat 3 kali ya. Siap? Siap. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya, baik. Kelihatannya sudah pada semangat semua. Silakan duduk kembali. Sekarang lihat ke layar. Di sini ada gambar ya, ada 2 gambar. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Kira-kira gambar itu sedang apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Miss Riz. sedang sholat. Sedang sholat. Betul, sedang sholat? Betul. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua sedang apa kira-kira? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Resa. menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Betul menyembelih? Betul. Betul ya. Jadi kalian sudah pada tahu bahwa kedua gambar ini, yang pertama sedang sholat dan yang kedua sedang menyembelih hewan Kurban. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar yang pertama. Tadi kata teman kalian, gambar yang pertama itu adalah gambar sedang Sholat. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu tidak tentang sholat itu apa sih? Saya Bu, Ya, silakan Eva. sholat adalah suatu ibadah yang meliputi perkataan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam atau taslim. Ya, bagus ya. Terus terima kasih Eva. Ada lagi yang mau menambahkan tentang sholat? Saya Bu, Ya, silakan Rini. sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Ya, terima kasih. Bagus ya Rini. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Delis. sholat juga merupakan tiang atau fondasi agama, jadi sholat sangat penting bagi kita semua. Ya, bagus. Ada lagi? Cukup ya. Nah, jadi sholat itu sebagaimana yang teman kalian barusan utarakan. Jadi sholat itu merupakan tiangnya agama, di mana sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Tadi gambar yang kedua itu sedang apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang di antara kalian apa ada yang tahu apa itu hewan kurban? Apa itu proses menyembelih hewan kurban? Saya Bu, Ya, silakan Ayu. kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Terima kasih Ayu. Siapa lagi ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Alia. kurban dianjurkan kepada setiap umat Islam yang mampu karena mengandung hikmah dan keutamaan. Ya, bagus. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau melengkapi? Ada lagi yang mau melengkapi? Saya Bu, Ya, silakan Silpa. ibadah kurban yang dilakukan umat Islam yakni dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap 10 Dzulhijjah. Hewan yang boleh dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Ya, bagus. Terima kasih Silpa. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Cukup ya. Nah, itu betul sekali bahwa hewan kurban itu ataupun proses penyembelihan hewan kurban itu di mana dilakukan pada bulan haji atau bulan Dzulhijjah, bisa tanggal 10, 11 ataupun 12. Dan hewan yang dikurbankan adalah diantaranya Unta, sapi, kambing, dan domba. Kalian suka memakannya?
kita selalu mencicipi rasanya daging kurban gitu. Kemudian itu ya. Kemudian sekarang silakan kalian lihat di layar. Di sini ada surat Al-Kautsar. Ya. Tadi Ibu kan menampilkan 2 gambar ya. Nah, 2 gambar yang tadi itu ada hubungannya dengan materi minggu ini, yaitu materi minggu ini adalah tentang surat Al-Kautsar ya. Nah, sebelum kita membahasnya, kita membacanya dulu ya bersama. Kalian sudah pada hafal surat Al-Kautsar? Insyaallah. Pasti ya pada hafal, di mana surat Al-Kautsar ini terdiri dari berapa ayat? 3. Terdiri dari 3 ayat. Apa artinya surat Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Nah, sekarang lihat artinya. Sekarang lihat artinya untuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama di sini adalah Inna a'toina kal kausar. Artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak yang diraih oleh Nabi Muhammad? Banyak ya, banyak sekali. Di antaranya nikmat keturunan, kemudian nikmat Islam, iman, kesehatan, pokoknya banyak ya nikmat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang dijelaskan dalam kandungan surat Al-Kautsar ini adalah nikmat keturunan, di mana kalian sudah pada tahu semua bahwa nikmat ataupun keturunan yang diperoleh Nabi Muhammad itu sangat banyak ya. Putra putrinya banyak. Jadi itu nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Terlepas dari nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kita pun sebagai umatnya diberikan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat yang kita peroleh dari Allah, sehat, kemudian ya, rezeki, sampai saat ini bisa belajar dan lain sebagainya, tidak terhitung ya nikmat. Nah, kemudian ayat yang kedua, setelah Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita khususnya Nabi Muhammad, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang mulai nyambung dengan gambar yang tadi. Di sini kan ada kata-kata apa? Sholat dan berkurban. Jadi kita dengan Allah itu harus ada timbal balik. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, kita juga harus mengucapkan terima kasihnya kepada Allah yang sudah memberikan nikmat. Nah, rasa terima kasih itu Allah tidak meminta apa-apa, tapi hanya meminta untuk apa? Sholat dan berkurban. Nah, bentuk rasa terima kasih nanti sholat dan berkurban. Tuh. Kemudian ayat yang ketiga, Inna sani'aka huwal abtar. Artinya sungguh
fi'il madinya dari lafaz bataro, di mana bataro ini adalah terputus. Maksudnya terputus bagaimana? Nah, ayat yang ketiga ini nyambung dengan asbabun nuzul surat Al-Kautsar, di mana asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu menerangkan tentang keadaan Nabi. Keadaan Nabi yang sedang sedih karena diejek oleh kaum musyrikin Mekah dan Madinah. Diejek kenapa? Nabi itu disebut dikata-katai, hai Nabi, kamu mah bataro, kamu mah terputus keturunan anak. Kalau kata paribahasa urang mah mana teh moal boga di keturunan, kamu itu bakal terputus karena berhubung dengan putra Nabi Muhammad, yang putra laki-laki Nabi Muhammad yang meninggal ya. Nabi itu pada saat itu sedang dalam keadaan sedih karena kehilangan putra laki-lakinya. Kaum musyrikin Mekah dan Madinah malah mengejeknya. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Allah menghiburnya melalui ayat ini. Menurut penjelasan ayat ini, kata Allah, Nabi, janganlah kamu bersedih. Justru yang terputus keturunannya itu bukan Nabi, tapi mereka yang mengejek Nabi. Yang justru dengan adanya itu Nabi tidak akan terputus rahmat, malah karena akan terus terus diperpanjang lagi ya keturunannya, sebab Nabi kan tidak hanya punya satu istri ya. Meninggal dari yang ini, ada lagi dari istri yang lain. Justru yang akan terputus adalah mereka kaum musyrikin Mekah dan Madinah. Nah, dari situ Nabi Muhammad mulai yang tadinya sedih mulai bergembira kembali setelah datangnya surat Al-Kautsar. Itu ya penjelasan kandungan tentang surat Al-Kautsar. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Akan tetapi sebelum Ibu memutarnya video, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya, sesuai dengan urutan duduknya masing-masing. Dimana yang pertama dari sana kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ingat-ingat ya, 1, 2, 3. Terus di sini silakan kalian amati tugasnya, silakan kalian amati video berikut ini dan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian tulis di lembar LKPD. Nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Sekarang Ibu akan memutar videonya ya. Silakan amati dulu video berikut ini. Dengaran nggak?
ketika melakukan semua ini. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tak akan menjadi lebih kaya. Dia tak akan menjadi terkenal, tampil di televisi atas perbuatan-perbuatan itu. Dia tak akan dikenal oleh siapapun. Tetapi yang ia mendapatkan adalah perasaan-perasaan yang tak akan bisa dibeli dengan uang. Ia menyaksikan kebahagiaan yang begitu murni dari orang-orang yang benar-benar bersyukur atas perbuatan-perbuatannya itu. Ia mencapai sebuah pemahaman mengenai makna hidup yang mulia.
dan ia dapat merasa tercinta dari semua orang di sekitarnya. Ia dapat melihat dunia yang lebih indah dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, apa yang kalian anggap lebih penting di hidup ini? Nah, sudah ya, itu tayangan video yang harus kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Boleh di itu kursinya, silakan. Silakan diskusikan perintahnya ada di LKPD yang tadi sudah Ibu berikan ya. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Silakan dimulai. Silakan mulai berdiskusi. Tulis saja hasil diskusinya di lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti tiap-tiap kelompok perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kalau yang merasa ada kesulitan bisa bertanya ke Ibu ya. Mengerti itu pertanyaannya? Mengerti? Bukan. Silakan. Harus tentukan dari sekarang siapa yang mau mewakilinya biar nanti tidak saling itu ya, saling lempar-lempar. Silakan saling membantu ya, tiap ini ya, kelompok satu sama lainnya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya langsung, jangan bisik-bisik.
kelompok 1 baru berapa soal? 2. Nah, lanjutkan. Kelompok 2 baru berapa? 3. Kelompok itu 3 baru berapa? 4. Pintar ya, bagus. Silakan lanjutkan. Sudah? Sudah. Nah, silakan kalau sudah tetap di tempat duduknya kalian masing-masing, jangan berubah, udah gitu aja. Nah, silakan sekarang sampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Coba di sini siapa dulu yang mau mewakili kelompok berapa dulu? 1. Dulu. Ya, silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Deris. Ya, silakan Deris. Bacakan hasil diskusinya. Boleh berdiri ya biar kelihatan oleh teman-temannya. Silakan Deris. Dengarkan ya. 1. Rasa kepedulian adalah sebuah sikap berpihak kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. 2. Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri dan menguntungkan seorang lain, itu namanya hubungan timbal balik. 3. Contoh sikap peduli. A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menjaga keindahan lingkungan sekitar tempat tinggal. C. Gotong royong membersihkan lingkungan. D. Melakukan siskamling. 4. Caranya. A. Membuat hati pada keadaan sekitar. B. Memahami emosi pribadi agar bisa memahami emosi orang lain. C. Mencoba peduli pada lingkungan sekitar. 5. Sikap peduli dalam surat Al-Kautsar. 1. Menjalankan syarat menyembelih hewan untuk kurban yang akan dibagikan kepada orang kurang mampu. B. Membantu orang yang sedang mengalami musibah. C. Membantu mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti membantu memberikan kebutuhan pokok dan obat-obatan. D. Menyantuni anak yatim. Ya, terima kasih. Kita beri applause ya untuk perwakilan. Dan sekarang dilanjut, silakan kelompok siapa lagi yang kelompok dulu, silakan diwakili oleh siapa? Isma. Silakan Isma berdiri. Isma lihat ke sini. 1. Kepedulian sosial adalah rasa ingin membantu kepada sesama manusia, baik dalam membantu materi maupun bantuan tenaga. 2. Kepedulian sosial penting dimiliki karena terkait dengan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, rendah hati, keramahan, dan kebaikan. 3. Contoh sikap peduli. A. Membuang sampah. B. Kerja bakti bersama tetangga. C. Mengadakan bakti sosial. D. Tidak mengejek atau menolak teman. E. Berteman dengan siapapun. 4. Caranya. A. Menjadi pendengar yang baik. B. Memahami kondisi orang lain. C. Lebih seringlah membantu sesama. 5. Sikap peduli dalam surah Al-Kautsar. A. Kurban. B. Sodako. C. Menyantuni anak yatim. Ya, terima kasih. Kita beri applause lagi untuk terima
kasih ya untuk kelompok 2 sudah memberikan hasil presentasinya dengan baik. Silakan lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Mau diwakili oleh siapa? Reza. Silakan Reza berdiri. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Kepedulian sosial memanglah suatu nilai penting yang harus dimiliki seseorang karena kepedulian berkaitan erat dengan nilai kejujuran. Contoh sikap peduli: A. Menjaga nama baik sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak melanggar peraturan, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah. Caranya: tempatkan diri sendiri di posisi orang lain, kenali emosi Anda sendiri, jadilah pendengar aktif. Sikap peduli dalam surah Al-Kautsar: kurban, membantu orang lain, menyantuni anak yatim, memberi fakir miskin. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus lagi. Terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, itulah ya hasil jawaban dari LKPD yang telah Ibu berikan. Semuanya sudah tepat ya, dan alhamdulillah semuanya sudah pada mengerti ya tentang isi kandungan ya surat Al-Kautsar terkait dengan video yang ditampilkan tadi ya. Nah, kemudian sekarang marilah kita simpulkan ya. Pertemuan sekarang ini tentang apa, terus keterkaitannya apa. Nah, di sini keterkaitan Quran surat Al-Kautsar dengan kepedulian sosial. Yang pertama, apa yang pertama? Sarana membangun kepedulian sosial. Dengan adanya penyembelihan hewan kurban ya, di sini proses penyembelihan hewan kurban itu banyak sekali maknanya. Bukan hanya tentang memakan dagingnya saja, akan tetapi banyak makna yang terkandung di antaranya. Yang pertama, bisa menjadi sarana membangun kepedulian sosial. Dengan adanya kurban, pastikan kurban mah mual dipencit punya lira, pasti disembelihnya dengan gotong royong. Nah, dengan kegotong royongan inilah ya terbentuk sikap rasa peduli. Kemudian setelah menyembelih dengan gotong royong, dagingnya itu dibagi-bagikan ya kepada semua umat manusia. Nah, dengan pembagian daging tersebut di sana juga tercermin sikap peduli sosial, diantaranya saling berbagi dan saling memberi. Khususnya untuk orang yang kaum menengah ke bawah, maka daging sapi itu sangat mahalnya. Terkadang kita mampu membelinya, terkadang tidaknya. Kalau misalkan buat orang yang pas-pasan, daripada membeli daging sapi sekilo 150.000, mending membeli beras ya. Nah, tapi khusus pada hari raya Idul Adha mah semua orang ikut mencicipinya, tidak hanya orang kaya. Kemudian sekarang, kesimpulan yang kedua, kekayaan hanyalah titipan oleh Allah, dari Allah. Yang pertama ya, apabila kita diberi nikmat yang banyak, ingat bahwa nikmat yang kita berikan itu titipan dari Allah. Makanya disebut titipan, kita harus bisa menjaganya. Caranya diantaranya yang pertama, jaga kekayaan ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu, dengan zakat fitrah. Ya, jangan sampai kita lupa terhadap zakat fitrah. Kemudian yang kedua, tidak boleh lupa untuk bersedekah. Ya, justru kita semakin banyak sedekah, kekayaan kita semakin barokah. Kemudian yang ketiga,
kita tidak boleh lupa dan tidak henti-hentinya untuk terus bersyukur dan berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita terlena lupa terhadap segalanya. Justru dengan semakin banyak dititipi oleh Allah, kita harus bisa semakin dapat dipercaya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kurban adalah amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan adanya kurban tadi semua orang senang. Semua orang senang dan Allah juga ikut merasa senang. Apabila kalian senang, Allah juga ikut senang. Sebaliknya apabila kalian tidak senang, sedih, pasti Allah juga sedih. Nah, itu simpulan keterkaitan kandungan surat Al-Kautsar dengan dengan kepedulian sosial. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah ya. Nah, di sini sebelum Ibu menutupnya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Di mana refleksi ini untuk tugas yang minggu lalu kalian semuanya sudah bagus ya. Sudah mengerjakannya, sudah tepat, sudah komplit. Akan tetapi Ibu memberi masukan lagi untuk tugas berikutnya. Kalian harus lebih disiplin lagi dalam mengumpulkan tugas, terutama dalam segi waktunya. Tidak boleh telat ya, harus lebih disiplin. Kemudian dalam susunan penyusunan laporannya harus lebih prosedural lagi ya. Nah, itu hanya sekedar masukan saja dari Ibu. Terus untuk pertemuan berikutnya ada penugasan di mana tugasnya adalah berupa proyek. Silahkan kalian tulis surat Al-Kautsar beserta artinya di buku kalian masing-masing. Minggu depan dikumpulkan ya. Alhamdulillah, pertemuan sekarang kita sudah beres. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berkah buat kita semuanya. Amin. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.